Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kelas online kita pada hari ini. Oke, melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, yaitu yang berkaitan dengan hot potatoes. Nah, sebelum melanjut ke materi selanjutnya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kemarin ya, yang sudah bertanya. Ini dari Mas Muhammad Nadir ya. Ini bertanya untuk cara menjawab dan cara melihat jawabannya bagaimana. Oke, untuk menjawab pertanyaan dari yang sudah kita buat, ini guru bisa membuka file yang berbentuk web ini ya. Jadi ada dua file. File yang pertama itu adalah file project, kemudian yang kedua itu file web. Nah, untuk menjawabnya itu membuka file yang web ini, versi web. Nah, ketika dibuka itu akan merujuk ke browser, entah itu bisa menggunakan Chrome atau Mozilla dan seterusnya. Nah, untuk menjawabnya tinggal pilih salah satu jawaban saja, misalkan ini gitu ya. Nah, itu akan langsung terskor kalau memang sudah selesai gitu ya. Kalau misalkan soalnya banyak, itu berarti nanti setelah selesai akan muncul skor di sini. Itu. Nah, karena ini aplikasinya itu emang sederhana sekali, jadi sistemnya juga sederhana, sehingga secara fitur-fiturnya juga sederhana, basic sekali, sehingga ini cocok sekali digunakan untuk digunakan untuk mengevaluasi atau latihan siswa secara mandiri. Misal di rumah itu bisa dibuat latihan sendiri, atau kalau misalkan di kelas gitu ya, kalau misalkan di kelas itu bisa pada saat pembelajaran berlangsung gitu ya. Pada saat pembelajaran berlangsung kemudian guru membuka latihan ini dan menampilkannya di slide, itu juga bisa. Atau kalau memang siswanya diajak ke lab gitu ya, ke lab itu bisa siswa menggunakannya secara mandiri di komputer-komputer yang sudah di copy file webnya tadi gitu ya. Nah, memang ini secara hitam sangat sederhana sekali gitu. Jadi dikhususkan juga untuk sekolah-sekolah yang mungkin peralatannya juga masih terbatas gitu ya. Misalkan di sekolah tersebut itu belum ada internet ya, masih ada komputer saja gitu. Nah, ini bisa digunakan karena aplikasi ini basisnya itu elektronik saja, artinya berbasis komputer tetapi tidak online gitu ya, jadi offline saja. Oke, seperti itu. Kemudian cara melihat jawaban. Oke, katakanlah kalau mau misalkan guru melihat kunci jawaban secara menyeluruh gitu ya, melihat kunci jawaban secara menyeluruh, itu guru bisa menggunakan cara ini, yaitu menggunakan print out ya. Jadi file kemudian export for printing gitu ya, export for printing. Nah, ini sistemnya adalah copy paste, jadi setelah muncul seperti ini, oke saja, kemudian langsung buka Microsoft Word. Bentar. Nah, setelah muncul Microsoft Word, ini tinggal di paste di sini saja, di paste di sini gitu ya. Nah, nanti akan muncul nah seperti ini. Nah, nanti kalau
ini soalnya banyak, itu juga akan munculnya banyak. Dan di bawah sendiri itu akan ada kunci jawabannya. Ini ya, ini karena cuma satu soal, jadi mungkin cuma satu saja, nomor 1 A B C D, kunci jawabannya adalah A. Oke, itu. Oke, mungkin itu untuk jawaban dari Mas Muhammad Nadir. Kalau memang belum jelas juga bisa ditanyakan lagi di kolom komentar pada video ini atau materi ini. Oke, selanjutnya Novita ya, Eka Novita. Kalau untuk menambahkan grafik maupun tabel dalam Jquizz, oke. Nah, lagi-lagi karena ini juga tadi seperti yang saya katakan di awal, sistemnya ini masih dasar sekali, jadi tidak bisa untuk memasukkan tabel atau grafik secara langsung. Nah, caranya bagaimana untuk mempermudah? Ya sebenarnya di sini bisa untuk langsung, cuma di sini ada bahasa pemrogramannya dan itu akan menyulitkan karena berbentuk skrip-skrip gitu. Nah, untuk mempermudah kalian bisa membuat grafik atau tabelnya itu dalam bentuk picture atau gambar, sehingga kalau punya grafik atau tabel itu supaya dikonversi ke bentuk JPEG atau JPG gitu ya. Nah, sehingga nanti untuk memasukkannya itu sama seperti memasukkan picture ini, picture from local file. Nah, gitu ya. Nah, cuma syaratnya kalau memasukkan gambar itu seperti yang sudah saya jawab di sini. Untuk memasukkan gambar itu, gambar yang akan dimasukkan itu supaya dalam satu folder dengan file projectnya gitu ya. Jadi satu folder dengan file projectnya ini, misalkan di sini ya tadi ya. Nah, ini file projectnya kan ini, berarti gambarnya itu supaya dijadikan satu dalam satu folder ini, dalam satu folder dengan latihan satu ini. Itu ya, mungkin untuk jawabannya untuk siapa, Eka Novia itu ya. Nah, kalau masih belum jelas nanti bisa ditanyakan lagi di komentar dalam pada materi ini. Nah, selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu materi selanjutnya. Kalau kemarin kita membahas tentang Jquizz gitu ya. Jquizz kemudian yang multiple choice saja, yang pilihan ganda saja. Sekarang kita akan membahas atau menambahkan yang tipe lain gitu ya, tipe lain. Nah, di sini ada multiple choice, kemudian ada short answer, jawaban pendek. Oke, secara singkat saja, short answer itu jawaban pendek, sehingga nanti bentuknya ketika di save dalam bentuk file web itu nanti berbentuk isian, gitu ya, isian. Nah, sehingga dalam short answer ini untuk pilihan jawabannya ini satu saja tidak apa-apa, misalkan yang diisi cuma Tulungagung saja gitu ya, yang lainnya tidak diisi itu tidak masalah, karena yang dibutuhkan cuma satu jawaban saja. Dan tetap walaupun satu di sini harus tetap dicentang accept as correct gitu. Nah, saya contohkan seperti ini. Ini kalaupun diisi semua juga tidak masalah, tapi di sini harus ada tentang accept as correct atau jawaban yang benar. Nah, ini kalau di save seperti ini jadinya standar format. Kemudian saya buat latihan satu-satu gitu ya, biar tidak sama dengan yang pilihan ganda tadi. Oke, yes, view as assignment browser. Nah, seperti ini jadinya. Sehingga di sini untuk menjawabnya itu harus
diisi atau diketik gitu. Nah, seperti itu. Nah, oke, itu untuk yang short answer. Nah, sekarang yang hybrid. Hybrid itu ya, hybrid itu sistemnya adalah dua tipe. Dua tipe jadi satu. Tipe apa saja? Tipe multiple choice sama short answer ini jadikan satu. Sehingga kalau ini saya buat hybrid, jadinya seperti ini. Ya, ini untuk centang-centangnya ini tidak perlu dirubah saja. Nah, tetap yang apa? Yang centang accept as correct atau yang jawaban yang benar ini yang dirubah-rubah sesuai dengan jawaban yang benar. Oke. Nah, ini kalau di save file web itu filenya akan menjadi seperti ini. Bedanya dengan yang sebelumnya. Oke. Saya save. Yes. Nah, pilihannya hampir sama dengan yang pilihan jawaban pendek tadi. Cuma ini bedanya adalah ketika ini siswa menjawab beberapa kali salah, gitu ya. Misalnya ini saya jawab acak saja, saya jawab ngawut gitu istilahnya. Saya jawab ngawut. Nah, maka di sini akan misalkan seperti ini. Cek, sorry, try again, gitu ya. Cek, salah lagi. Nah, dua kali salah dalam menjawab, maka akan muncul pilihan ganda. Nah, itulah yang dinamakan apa tadi hybrid, yaitu gabungan antara jawaban pendek dan pilihan ganda. Nah, kayak itu. Kemudian kita coba yang terakhir yaitu multi select. Multi select itu adalah pilihan lebih dari satu, gitu ya. Pilihan lebih dari satu. Sehingga di sini cocok untuk pertanyaan yang membutuhkan jawaban lebih dari satu. Contohnya ini ya, Pantai Popoh terletak di kota, misalkan di sini pertanyaannya kurang pas ya ini, kalau misalkan lebih dari satu jawabannya. Atau gini aja, ini tidak di kota tapi di saja. Nah, Pantai Popoh terletak di, nah ini baru kita tambahkan misalkan kota Tulungagung. Misalkan di sini jawabannya biar sama-sama benar, misalkan di Jawa Timur. Misalkan ini saya pilih di Jawa Timur. Oke. Tuh. Di Jawa Timur. Nah, seperti ini. Oke, jadi kalau dilihat dari jawabannya ini, seharusnya kan pilihannya A sama D itu kan benar semua, sehingga di sini A sama D itu harus dicentang, ya, sehingga nanti siswa itu jawabnya harus dua ini. Kalau jawab cuma satu berarti nanti nilainya masih separuh gitu, tidak benar semua atau tidak dapat 100 gitu. Nah, sehingga kalau kita coba untuk membuat file webnya itu akan seperti ini jadinya. Nah, ini akan berbentuk pertanyaan yang jawabannya itu berupa checklist.
Artinya ini siswa bisa menjawab lebih dari satu. Pantai Lapuh terletak di kota. Nah, kalau cuma dijawab satu saja, kota Tulungagung, maka ini kalau dicek jawabannya tidak akan 100 nilainya, 3/4 gitu ya. Atau misalkan untuk memberikan petunjuk, ini bisa dimasukkan dalam pertanyaannya. Pilihlah dua jawaban yang benar gitu ya. Nah, misalnya kalau dicek, nah ini baru 4/4. Nah, memang sudah terjawab 4/4 gitu ya. Cuma nilainya itu 75%. Dikarenakan apa? Dikarenakan tadi kita sudah mencoba menjawab 1 kali dan belum benar atau salah gitu. Sehingga skornya tidak genap 100. Itu yang saya katakan tadi, harus menjawab kalau jawabannya lebih dari 1 harus jawab semua. Oke, seperti itu untuk jenis-jenis yang lain dari J-Quiz ini. Nah, sementara ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kalau ada pertanyaan ini supaya ditanyakan di kolom komentar seperti yang sudah ditanyakan oleh teman-teman yang lain kemarin. Oke, kalau sudah paham ya tinggal berikan respon saja di komentar kalau sudah paham. Oke, terima kasih dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.